إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله الأخيار وأتباعه الأبرار وأزواجه الأطهار وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwatul hudur, hadirin sekalian, di dalam kehidupan di dunia ini ada kalanya manusia mendapatkan berbagai cobaan. Cobaan-cobaan itu hadirin sekalian terkadang membuat manusia merasa tertekan, kecewa, bahkan hingga putus asa. Namun hadirin sekalian, selayaknya seorang muslim selalu mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meninggalkan hambanya sendirian. Karena itu saudara-saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Panggillah aku, berdoalah kepadaku, aku akan menjawab doa kalian. Maka hadirin sekalian, dalam sebuah ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Ketika hambaku bertanya tentangku, maka katakan kepadanya, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doa hambaku ketika dia berdoa kepadaku. Hadirin-hadirin sekalian, saat kita merasa sendirian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menanti doa-doa kita hadirin sekalian. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Doa adalah ibadah. Hadirin sekalian, bahkan ketika kita meminta, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat permintaan kita sebagai bagian dari ibadah. Dan bahkan hadirin sekalian, dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun aw qati'atu rahimin illa walahu ihdatsalah." Tidaklah seorang muslim berdoa dan di dalam doanya tidak ada dosa dan tidak ada maksud untuk memutus silaturahim, maka baginya satu di antara tiga. Yang pertama, al-yu'ajjilahu, Allah akan berikan jawaban doa tersebut secara langsung. Yang kedua, yaddakhiru lahu fil akhirah, Allah akan simpan doa tersebut dan Allah akan kabulkan nanti di akhirat. Dan yang ketiga, yasrif anhu su'an,
Dengan doa tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menahan atau menolak keburukan. Hadirin sekalian, mari kita lihat contohnya hadirin sekalian. Orang-orang yang doanya langsung diijabah. Ada kalanya seorang pelajar kehilangan paspornya misalkan. Di luar negeri dia kehilangan paspornya, kemudian dia berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar paspornya ditemukan kembali. Dia pun sholat 2 rakaat dan dengan izin Allah paspornya ditemukan kembali di hari yang sama saat dia berdoa. Ada kalanya Allah Subhanahu wa taala menjawab doa-doa kita langsung di hari yang sama. Ada kalanya hadirin sekalian, doa ini tidak langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dijawab mungkin 10 tahun kemudian, mungkin ratusan tahun kemudian. Hadirin sekalian, salah satu doa yang menembus ruang-ruang waktu adalah doa Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim berdoa di Mekah, di Baitul Haram, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatih wa yu'allimuhumul kitab wa yuzakkihim. Ya Allah, kirimkan kepada mereka di tanah suci ini rasulan minhum, rasul dari mereka sendiri, yat'u alaihim yatslu alaihim ayatik, yang akan membacakan ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab, yang akan mengajarkan kitabmu, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Hadirin sekalian, Nabi Ibrahim hidup kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi. Namun doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di abad ke-7 Masehi dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa Al-Qur'an, yang mengajarkan ayat-ayat Al-Qur'an kepada umatnya di Baitul Haram. Ribuan tahun berlalu baru diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kalanya hadirin sekalian, doa ini diijabah nanti ketika kita ada di surga. Mungkin ada harapan-harapan kita, doa-doa kita ucapkan belum kita lihat wujudnya di dunia. Nanti Allah akan sampaikan kepada kita selama doa itu adalah doa-doa kebaikan, sebagaimana janji dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga hadirin sekalian, bisa jadi doa kita tidak diijabah, tetapi Allah tangkis dengan doa itu keburukan-keburukan yang lebih besar. Syekh Al-Arifi memberikan contoh, misalkan ada seseorang yang sedang sakit, tetapi sakitnya tidak sembuh-sembuh hadirin sekalian. Berlalu 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun tidak kunjung sembuh, padahal seluruh keluarganya mendoakan agar disembuhkan. Namun hadirin sekalian, bisa jadi seharusnya usianya hanya 1 minggu lagi, bisa jadi usianya hanya 1 bulan lagi. Namun karena doanya tidak terputus, Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya sehingga bisa bertahan sekian bulan, sekian tahun, dan lain sebagainya. Demikianlah hadirin sekalian, doa-doa yang disampaikan oleh seorang muslim akan selalu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, ketika usaha sudah tidak mampu lagi menunjukkan hasilnya, ketika masalah sudah terlalu besar untuk diselesaikan, maka saat itulah seorang muslim harus kembali mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sebuah hadis disebutkan, ma min syai'in akramu 'ala Allah illa du'a. Tidak ada yang lebih mulia bagi Allah Subhanahu wa taala selain doa. Bahkan di hadis yang lain hadirin sekalian, diriwayatkan dari Salman Al-Farisi, Allah Subhanahu wa taala yastahi ayarfa 'abduhu yadayhi. Allah Subhanahu wa taala merasa malu ketika melihat hambanya mengangkat kedua tangannya tetapi tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadirin sekalian, doa-doa inilah yang sesungguhnya ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa inilah yang sesungguhnya mampu merubah hal-hal yang nampaknya mustahil, tetapi dengan izin Allah bisa dirubah saat Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita. Maka hadirin sekalian, mudah-mudahan
doa-doa kita selalu kita panjatkan untuk kebaikan, baik bagi kita sendiri maupun bagi orang lain. Dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada kita beberapa doa-doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Salasu da'awatun mustajabah." Ada 3 doa yang akan selalu mustajab. Yang pertama, da'watus shaim, doanya orang yang berpuasa. Maka hadirin sekalian, jika kita benar-benar serius ingin berdoa kepada Allah, ada baiknya kita meluangkan waktu kita untuk berpuasa. Karena doa orang yang berpuasa, sebagaimana sabda Nabi Muhammad, mustajab, akan dijawab. Yang kedua hadirin sekalian, da'watul mazlum, doanya orang yang dizolimi. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad beliau bersabda, ittaqi da'watul mazlum, hati-hati kepada doa orang yang dizolimi hadirin sekalian. Karena doa orang yang dizolimi tidak akan ditolak. Dan yang ketiga, da'watul musafir, doanya seorang musafir. Musafir yang jauh dari rumahnya, jauh dari kampung halamannya, jauh dari keluarganya. Mereka inilah hadirin sekalian yang doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Nabi Musa duduk di bawah pohon saat beliau sedang merantau ke negeri Madian, beliau tidak punya bekal, beliau tidak punya uang. Saat itulah beliau berdoa, Rabbi inni lima ataita min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh bantuan darimu. Maka di hari yang sama hadirin sekalian, Nabi Musa mendapatkan makanan dari seorang penggembala kambing, penggembala ternak. Beliau pun di hari yang sama mendapatkan tawaran untuk bekerja. Dan beberapa saat kemudian beliau pun ditawarkan untuk menikahi salah satu putri dari penduduk Madian. Dan hadis yang lain hadirin sekalian yang perlu kita ingat kembali, doa lain yang mustajab. Di hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Hurairah, da'watul walid, doa seorang bapak atau orang tua. Hadirin sekalian, doa seorang orang tua kepada anaknya la yurad, tidak ditolak. Inilah yang membuat kita sebagai orang tua harus hati-hati. Apapun yang kita katakan sebagai orang tua, bisa jadi itu menjadi doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai orang tua, kewajiban kita tidak boleh lepas lidah kita mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Tidak boleh lepas lidah kita mendoakan yang baik-baik untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Meskipun ada kalanya anak-anak kita mungkin tidak nurut kepada kita, mungkin sulit diatur, namun hadirin sekalian, doa orang tua tetap akan mustajab, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi 1-2 tahun kita tidak bisa mengendalikan, namun dengan doa kita bisa jadi beberapa tahun kemudian Allah mengijabah, menjadikan anak-anak kita soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Dan hadirin sekalian, di tengah gempuran orang-orang Palestina yang digempur oleh para penjajah Israel, maka saat inilah sesungguhnya doa-doa orang muslim dibutuhkan dari seluruh dunia, termasuk dari negeri kita Indonesia. Bisa jadi tenaga kita tidak mampu sampai ke sana hadirin sekalian. Bisa jadi pesawat tempur kita tidak sampai ke sana, tapi pasti doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kekuatan kita terbatas, tapi sesungguhnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya. Dan dengan izin Allah kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka untuk kita Baitul Maqdis, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita rezeki untuk bisa sholat, mengamalkan sunnah Nabi Muhammad, sholat di Baitul Maqdis yang pahalanya 500 kali sholat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sekalian, dalam sebuah hadis yang cukup panjang yang termaktub dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang kisah 3 orang. 3 orang ini keluar bersama-sama untuk suatu keperluan. Kemudian mereka berangkat menuju sebuah bukit. Dan di bukit tersebut karena hujan turun, mereka pun beristirahat di sebuah gua. Kemudian hadirin sekalian, saat mereka beristirahat di dalam gua, tiba-tiba turun batu besar yang menutup gua tersebut. Dan saat itulah hadirin sekalian, mereka tidak punya tempat untuk meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang melihat di mana posisi mereka. Tidak ada yang tahu siapa yang ada di dalam gua tersebut. Maka mereka pun berdoa hadirin sekalian dengan menyebutkan amal-amal soleh mereka masing-masing. Yang satu menyebutkan kebaikannya terhadap orang tuanya. Yang satu menyebutkan bagaimana dia menjaga amanah, menyerahkan hak kepada orang-orang yang berhak. Yang ketiga menyebutkan bahwa dia mampu mengendalikan dirinya saat godaan zina datang kepadanya. Dan sedikit demi sedikit hadirin sekalian, batu besar tersebut pun tergeser dan akhirnya terbuka dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, saat kita melihat hal-hal yang nampaknya sulit dan mustahil, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Dengan kita datang sebagai hambanya yang lemah, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa akan membantu kita. Dengan kita datang dengan segala kemiskinan kita, Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekayaannya akan membebaskan dan juga membantu kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma 'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ala a'daihim ya rabbal alamin. Allahumma ja'al Indonesia hadhihi baldatan aminatan mutmainnah sakha'an rakha'an wa sa'iru biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. سووا واعتدلوا. الله أكبر.